Positif Psikologi yang hari ini aku mau mengangkat topik tentang toxic gitu ya. Ini adalah salah satu topik yang sudah banyak dibahas di media sosial, bahkan di buku-buku self-help, juga para pakar, para psikolog yang sering kali membahas tentang toxic begitu. Nah, menariknya pada video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk memiliki sudut pandang yang berbeda tentang toxic itu sendiri. Nah, seringkali ketika kita mendengar istilah toxic atau kita tahu nih bagaimana toxic ini gitu ya. Jadi yang dibahas how to-nya, bagaimana toxic itu gitu ya, sehingga membuat kita otomatis melakukan refleksi, apakah aku sedang berada pada lingkungan yang toxic. Maka banyak muncul toxic people, toxic parent, dan lain sebagainya gitu. Nah, aku pengen mengajak teman-teman untuk bertanya dulu nih kepada diri teman-teman gitu. Pernah nggak sih teman-teman merasa bahwa diri teman-teman itu bisa jadi toksik untuk orang lain? Jadi ciri-cirinya adalah kan orang-orang di sekeliling kita punya sesuatu perasaan yang negatif, yang tidak nyaman ketika berada pada lingkungan kita, ketika dia bersanding dengan kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman itu sengaja menjadi toksik untuk lingkungan teman-teman? Nah, seringkali opini-opini tentang toksik, materi-materi tentang toksik itu membuat kita meng-cut off orang-orang di sekeliling kita. Oh, dia nih toksik gitu ya. Kita kemudian memblokkan mereka gitu ya, memblok orang-orang masuk ke dalam box-box. Oh, ini baik, ini buruk, ini toksik, ini enggak gitu. Sehingga kita mudah sekali untuk melabel seseorang itu toksik apa enggak toksik. Nah, bagaimana bila kita yang toksik, teman-teman? Nah, ini menarik untuk kita bahas hari ini. Nah, kita tidak kemudian memburu-buru, oh iya nih dia toksik, oh iya nih dia nggak cocok sama aku yang kayak gini gitu ya. Memang teman-teman ada beberapa orang yang dengan kepribadiannya mereka memang apa-apa tuh kalau sama dia tuh jadi kayak sesuatu yang kecil tuh jadi besar gitu, jadi dramatis gitu. Memang ada orang-orang yang seperti ini. Ada juga orang yang punya kepribadian dia itu mudah banget mengkritisi orang lain, dia mudah banget untuk melakukan kritik, masukan pedas ke orang lain. Nah, tapi teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa orang-orang seperti ini itu tidak 24 jam mereka tuh seperti ini terus gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita tengok dalam sebuah hubungan toksik atau enggak bukan cuma people-nya, bukan cuma orangnya, tapi adalah hubungan kita, interaksi kita, relationship kita gitu. Karena teman-teman, ketika kita diajak untuk merefleksikan toksik oleh para pakar, oleh buku-buku self-help, oleh media-media, kita akan cenderung merefleksikan diri bahwa kita ini sedang berada dalam lingkungan toksik enggak ya? Kita ini sedang berada pada hubungan yang toksik enggak ya? Alih-alih kita tuh mengevaluasi, alih-alih kita mencari tahu, tapi kita justru bersikap pasif karena kita sudah duluan seolah-olah kita itu punya mental korban gitu ya. Padahal ketika kita bisa tengok lebih dalam lagi, kita bisa tengok lebih luas lagi teman-teman, toksik ini itu belum tentu terjadi karena individu, karena people, tapi terjadi karena dinamika hubungan saya dengan dia, dinamika hubungan, dinamika keadaan antara subjek dengan objek. Jadi tidak serta-merta ini nih toksik nih karena kita tidak cocok dengan dia gitu. Bahkan teman-teman, ketika kita merasa seseorang individu itu tidak cocok dengan kita, tapi ketika individu itu berhubungan dengan orang lain dan dia bisa menjalin hubungan yang bagus, bisa menjalin hubungan yang harmonis, itu artinya dia tidak selalu menjadi toksik. Nah, lalu sebenarnya siapa nih yang toksik? Kita apa dia gitu? Maka kita kembali lagi menarik. Kita
tidak buru-buru untuk bermental korban hanya karena kita merasa tidak cocok dengan orang tertentu, hanya karena kita merasa tidak cocok dengan orang lain, sehingga kita buru-buru cut off, dia toxic buat kita. Aku nggak cocok di lingkungan kerja ini, aku akan pindah ke lingkungan kerja yang lain. Nah, yang mau aku ajak di video kali ini adalah aku pengen teman-teman tuh punya perspektif baru tentang toxic, bahwa toxic ini terjadi apabila kesepakatan dua belah pihak ini begitu, itu memang ada dinamika yang belum sesuai. Ada kita nih, bisa jadi kita toksik buat orang lain, tapi ketika ternyata di luar sana kita berhasil menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain juga, artinya bukan kita yang toksik, tapi bisa jadi hubungan kita yang toksik gitu ya. Tapi kita harus mengevaluasi, ternyata dia yang begini, saya yang begini, sehingga apa nih yang masuk di antara kami berdua gitu ya. Dia yang seperti itu, saya yang seperti ini, bagaimana nih supaya kita nyambung gitu. Jadi kita akan secara aktif mencari tahu apa yang kira-kira pas untuk dia dan apa yang kira-kira pas untuk saya. Jadi aku dengan dia di bagian mana nih yang tidak cocok, aku di bagian dia dengan dia bagian apa ya yang tidak nyambung, sehingga kita bisa untuk menguranginya, kita bisa pelan-pelan untuk merubahnya sehingga menjadi hubungan yang baik. Tidak serta-merta kita mengkultuskan dia untuk dia tidak masuk di dalam circle kita. Nah, teman-teman, ketika kita itu sudah berhasil mengevaluasi hubungan kita, ketika kita itu sudah melakukan dialog pada diri kita sendiri dan juga orang lain, secara objektif kita bisa menilai hubungan itu mana sih yang toksik, mana sih yang harus diperbaiki, mana sih yang nggak cocok, sehingga kita tidak mudah menghindari orang lain, kemudian kita tiba-tiba ghosting gitu ya, kita hilang nggak tahu entah kemana, atau bahkan orang lain yang berhubungan dengan kita tiba-tiba ghosting gitu, dia hilang, nggak ada kabar, nggak ada pamitan gitu. Tapi kita memang benar-benar sudah tahu bahwa toxic itu bukan melulu soal people, orangnya, tapi lebih kepada dinamika hubungan kita, situasi hubungan kita. Jadi harapannya teman-teman dengan sudut pandang baru kali ini, ketika kita bisa aktif gitu ya, kita tidak lagi bermental korban ya. Karena teman-teman pada dasarnya setiap orang itu punya karakteristik yang sesuai dengan versi terbaiknya. Gak ada istilah kemudian dia toksik, kemudian dia nggak pantas untuk kita, atau juga begitu sebaliknya. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk stay cool, menyimak video aku berikutnya tentang positive psychology. Jadi sampai jumpa.